Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihah wa ni'matil faragh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita lebih semangat lagi dalam beribadah di bulan Ramadan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah Islam, yang tentunya ini menjadi penyempurna daripada risalah-risalah sebelumnya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurna seluruh risalah dari Allah kepada hambanya di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad, beliau adalah penutup daripada para nabi dan rasul. Maka kita harus memahami tatkala Allah telah menuntaskan bagaimana risalah itu sempurna kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus dapat melihat bagaimana visi misi yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali engkau menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak Allah katakan rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang beriman saja, tidak. Tidak Allah katakan rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang-orang Islam saja, tidak. Tapi Allah katakan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa maknanya? Maknanya adalah bagaimana kita membawa Islam ini seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita boleh fanatik dengan keimanan kita, silahkan. Akan tetapi jangan sampai rasa fanatik terhadap beragama kemudian ini dapat merugikan orang lain. Jangan sampai merampas daripada hak-hak saudara-saudara kita. Apalagi kita di Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang majemuk. Kita semua dituntut untuk selalu bersatu di bawah payung Pancasila dan NKRI. Maka oleh sebab itu, ini semua tidak ada pertentangannya dengan syariat agama Islam. Justru dengan adanya Islam, inilah yang semakin mengokohkan nilai-nilai persaudaraan kita. Jikalau benar-benar kita membawa risalah Islam itu seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim, patutlah kita memberikan tauladan dan contoh yang baik dari akhlak kita, dari perilaku kita, dari perbuatan kita, baik ketika kita hidup bersosial di dalam lingkup pekerjaan misalnya, atau ketika kita hidup bertetangga misalnya, atau kita berhimpun dalam satu komunitas misalnya, maka jadilah orang-orang yang tidak merugikan siapapun. Jadilah orang-orang yang ketika orang melihat kita, orang akan senang. Karena apa? Karena akhlak yang terpuji daripada diri kita. Maka muara dari ini semua, bagaimana kita dapat membawa Islam menjelma menjadi rahmatan bagi alam semesta ini, tentunya dengan akhlak dan perilaku budi pekerti yang baik kepada sesama kita manusia. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita, jangan pernah kita membesarkan hati kita sendiri sehingga kita lupa bahwasanya di atas langit itu pasti ada langit lagi. Kita tidak ingat itu semua, karena saat Allah memuliakan kita, itu semuanya lantaran Allah masih sayang kepada kita. Tapi mudah saja bagi Allah kalau Allah mau menghinakan siapapun orang yang Allah kehendaki untuk menjadi hina. Maka sekarang ini mari sama-sama kita jaga ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Kita yang satu iman, satu akidah, maka kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah, saudara seiman, seagama. Kemudian kalau seandainya kita berbeda keyakinan, tetap kita diikat dalam satu persaudaraan. Namanya ukhuwah watoniyah, kita saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian kalaupun kita berbeda dengan tanah air latar belakangnya, tetap kita diikat dengan persaudaraan. Namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Maka sayangi penduduk yang ada di bumi, penduduk di langit akan menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.